Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara PPK di tahun 2024 melakukan input RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Nah, dalam proses pengumuman RUP, biasanya yang dilakukan adalah kita melakukan rencana menyusun anggaran, yaitu RKA, di kementerian ataupun di lembaga ataupun di pemerintah daerah. Nah, yang gini kita lakukan. Kemudian kita setelah RKA-nya ditetapkan oleh DPRD, kita melakukan pengisian RUP. Kemudian lalu oleh LPPK, lalu diumumkan oleh PK. Nah, ini sebetulnya kurang pas. Yang harus dilakukan adalah selain tiga ini adalah melakukan perencanaan pengadaan. Jadi setelah RKA atau sebelumnya sebetulnya perencanaan pengadaan ini sudah dilakukan sebelum RKA. Jadi ada identifikasi kebutuhan, kemudian dianggarkan, lalu ditetapkanlah paket-paketnya. Jadi perencanaan pengadaan ini harus diambil oleh PPK, harus digunakan oleh PPK untuk melakukan penginputan di sistem sirup. Kenapa? Karena nanti di sistem sirup ini akan ditanyakan jenis pengadaannya, kemudian cara menetapkan pengadaannya, apakah penyedia atau swaklola, kemudian pemaketannya, lalu juga menetapkan waktu pemanfaatan. Jadi ini sudah ditentukan pada saat perencanaan pengadaan sebelum rencana kerja anggaran atau RKA ditetapkan. Jadi sebetulnya ini sudah dilakukan. Nah, ini dibutuhkan kembali pada saat melakukan penginputan RUP. Jadi ini sering tidak dilakukan sehingga akan mempersulit PPK dalam mengisi sirup. Jadi kurang tepat, nanti isinya kurang detail karena perencanaan pengadaannya tidak digunakan untuk melakukan pengisian sirup. Jadi ini yang harus kita lakukan ya. Jadi yang sering dilakukan saat ini hanya tiga ini. Setelah RKA disusun, kemudian langsung diisi sirup oleh PPK, lalu diumumkan oleh PA. Sehingga isi dari sirup itu kurang tepat. Karena tidak menggunakan perencanaan pengadaan. Untuk itu kita coba langsung saja masuk ke paket-paket yang sudah uh, ada di RKA dan kita inputkan di sistem sirup ya. Kita coba login sebagai PPK di sistem sirup, masukkan user ID, kemudian kita klik login. Jadi untuk masuk ke sirup, PPK ini tidak bisa langsung masuk ke aplikasi sirup, tapi harus masuk melalui sistem LPSC. Nah, silakan kita klik login di sistem LPSC, kemudian kita masukkan user ID, lalu kita klik login. Kita ulangin ya, jadi tadi terlalu lama, kita klik login, lalu masuk sebagai non penyedia, kita isikan user ID-nya, kemudian klik login, lalu masukkan password, lalu ketikkan kode keamanan, yang di atas ini harus sesuai kodenya, lalu kita klik login. Nah, setelah itu akan muncul tampilan akun PPK di dalam sistem LPC. Nah, untuk masuk ke sirup, kita klik aplikasi procurement lainnya. Kemudian kita pilih aplikasi sirup di Inafrop ini. Nah, di sini ada aplikasi sirup, lalu klik tombol masuk production ke aplikasi sirup. Nah, setelah masuk seperti ini, kita PPK yang sudah didelegasikan program kegiatan di sub kegiatan sudah bisa melakukan proses penginputan RUP. Gitu ya. Jadi kita sudah bisa melakukan proses penginputan RUP. Nah, kali ini kita akan coba melakukan penginputan RUP dengan cara manual. Nah, ini dilakukan karena cara integrasi tidak bisa dilakukan. Jadi kita coba dulu apakah integrasi sudah bisa. Jadi kita coba klik login sebagai uh,
KPA, PA atau KPA ya. Jadi kita coba masuk ke sistem sirup sebagai KPA. Di PA atau KPA inilah yang akan menarik data atau generate paket-paket dari SIPD atau sistem anggaran sehingga masuk ke aplikasi sirup. Kita masukkan user ID di sirup. Jadi untuk KPA atau PA itu bisa langsung masuk ke aplikasi sirup dengan memasukkan user ID dan password lalu klik submit sehingga sudah masuk sebagai KPA. Nah, di sini ada kelola data untuk menarik data RKA atau data anggaran dari SIPD. Nah, kita coba apakah bisa melakukan tarik data atau dengan cara integrasi. Di sini ada data. Nah, ini sering terjadi kemacetan. Contoh seperti ini sudah 5%, kita coba tarik ya, tapi eh, tidak berjalan. Jadi hanya berjam-jam bahkan berhari-hari hanya 5%. Berarti ini proses integrasi antara SIPD dan sirup tidak berjalan dengan mulus. Hal ini bisa terjadi karena banyak penyebab atau kendala. Nah, apabila terjadi seperti ini, kita tidak bisa melakukan proses input sirup yang lebih cepat dengan cara integrasi. Akhirnya kita bisa gunakan cara manual. Jadi masih bisa kita lakukan penginputan secara manual apabila terjadi kendala integrasi antara SIPD dan sirup seperti ini. Ini sudah dicoba dilakukan, sudah beberapa hari, tapi prosesnya hanya 5% saja, jadi tidak nambah. Setiap hari dicoba berjam-jam, bahkan sudah didiamkan sampai 1 hari, masih tetap 5%, sehingga tidak bisa kita tunggu untuk proses secara integrasi dengan SIPD. Oke, kita keluar saja dari sistem sirup sebagai KPA. Nah, yang penting, kalau apabila untuk yang penting dalam melakukan proses input secara manual, KPA harus menginput program, kegiatan, dan subkegiatan secara manual. Caranya dengan cara klik kelola data, kemudian di sini ada kelola PKS. Kelola PKS ini artinya kelola program, kegiatan, dan subkegiatan. Nah, jangan lupa kita pilih dulu tahun 2024, kemudian kita pilih kelola PKS, lalu akan muncul sini program yang sudah dibuat. Nah, apabila kita belum membuat atau membuat yang baru programnya, kita bisa tambahkan program seperti ini. Nah, tinggal isi nama program, kode program, panggungnya berapa, lalu kita simpan. Nah, setelah nanti jadi programnya akan tampil seperti ini. Kemudian kita lihat daftar kegiatannya. Di ujung sini ada daftar kegiatan untuk program ini. Jadi di program ini ada kegiatan-kegiatan di bawahnya, kita bisa lihat di sini. Klik di sini. Nah, ini akan muncul yang sudah kita buat. Apabila mau menambahkan, kita bisa klik tambah kegiatan. Jadi ini ada 3, kita mau tambah 1 lagi, misalnya 4, tinggal klik tambah kegiatan. Jadi tinggal diisi nama kegiatannya apa, kode kegiatannya, lalu pakunya, lalu didelegasikan ke PPK-nya siapa. Lalu kita simpan. Jadi kita lakukan pembuatan program kegiatan dan subkegiatan secara manual oleh PA atau oleh KPA sebelum melakukan penginputan sirup oleh PPK. Nah, setelah jadi seperti ini kegiatan-kegiatan sudah ditambahkan dan PPK-nya sudah ditunjuk atau didelegasikan, maka kita bisa menambahkan subkegiatan di bawahnya. Jadi di kegiatan ini ada subkegiatan di bawahnya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah dibuatkan ada 3. Untuk menambahkan yang baru, misalnya mau ditambah 4, kita bisa tambahkan di sini, tambah sub kegiatan. Tinggal tambahkan nama sub kegiatan, kode, pagu, dan kita bisa delegasikan ke PPK-nya yang bakal menangani sub kegiatan ini. Lalu kita simpan. Jadi sangat mudah sekali dalam membuat PKS atau program kegiatan sub kegiatan oleh PA atau oleh KPA. Nah, setelah terjadi seperti ini, sudah dibuatkan program, kegiatan, kemudian subkegiatan seperti ini, sudah didelegasikan, maka tugas KPA selesai, tinggal menyampaikan ke
PPK untuk segera melakukan penginputan sirup secara manual karena secara integrasi tidak berhasil melakukan tarik data dari SIPD. Untuk itu kita coba masuk sebagai PPK di sistem LPSC. Nah, ini sudah masuk ya. Tadi kita sudah masuk melalui sistem LPSC, login, kemudian klik aplikasi procurement lainnya, dan kita pilih sirup, kita klik di masuk production. Nah, nanti kita sudah masuk seperti ini. Nah, setelah masuk seperti ini, tugas kita adalah melakukan input RUP secara manual. Nah, kalau kita melakukan secara integrasi, kita tinggal lakukan atau buka rencana kerja anggaran seperti ini. Tapi di sini tidak berhasil karena integrasi tidak berhasil sehingga data anggarannya juga kita coba ulang ya. Nah, data anggarannya kita lihat di sini rencana kerja anggarannya tidak muncul atau kosong. Hal ini terjadi karena pada saat PA atau KPA melakukan tarik data atau integrasi SIPD tidak berhasil. Sehingga PPK harus melakukan input RUP dengan cara manual. Nah, sebelum melakukan input RUP, PPK dapat tes terlebih dahulu apakah program kegiatan, sub kegiatan sudah dibuat dan didelegasikan ke PPK ini. Kita lihat di RUP penyedia, lalu akan muncul program kegiatan, kita pilih. Ya, oh ini belum muncul, kenapa? Karena di sini tahunnya masih 2023. Kita ganti terlebih dahulu jadi 2024. Setelah itu kita pilih RUP, lalu penyedia, kita akan lihat apakah programnya sudah didelegasikan ke PPK ini, maka kita klik saja. Nah, kalau sudah muncul nama program, kemudian kita bisa lihat kegiatan yang sudah muncul, ya, dan kita lihat lagi sub kegiatan juga sudah muncul. Nah, ini artinya kita sudah bisa menginput RUP secara manual. Nah, kalau tadi kita klik di sini, mau input secara integrasi, kita klik di rencana kerja anggaran ini tidak muncul ya anggarannya, ini berarti kita tidak bisa melakukan input dengan cara integrasi. Oke, kita kembali ke penyedia. Jadi langsung saja ke penyedia, lalu kita mau input di program pengelolaan kegiatan layanan. Kemudian kita mau input di pengelolaan pengadaan barang jasanya. Ya, kita input lagi untuk subkegiatan pada pengelolaan strategi pengadaan barang jasa. Lalu kita klik terapkan. Nah, di sini belum ditemukan, jadi kita bisa tambahkan paket penyedia. Jadi di sini belum ada, jadi belum pernah diisi khusus untuk sub kegiatan ini. Jadi kita bisa tambahkan paket pengelolaan penyedia. Nah, untuk menginput RUP ini tidak harus kita langsung memilih program kegiatan sub kegiatan. Untuk mempercepat, maka kita bisa langsung saja ke RUP, kemudian penyedia. Nah, ini tidak perlu kita pilih, kita langsung terapkan saja. Nanti akan tampil seperti ini. Ini ada kegiatan-kegiatan yang sudah diinput, tetapi di sub kegiatan lain. Jadi tidak perlu kita hiraukan, yang penting kita mempercepat proses. Kalau kita pilih program kegiatan sub kegiatan ini akan lama, jadi langsung saja kita pilih penyedia, lalu kita terapkan saja, lalu tinggal kita klik tambah penyedia. Jadi tidak perlu pilih program kegiatan dan sub kegiatan. Kita pilih tambah penyedia, lalu kita tambahkan nama paket penyedianya. Contoh, misalnya kita mau inputkan belanja ATK ya. Jadi belanja ATK berupa fotokopi dan jilid untuk kegiatan pengelolaan strategi pengadaan barang jasa. Kemudian kita pilih lokasinya, pilih Banten, kemudian masukkan Kota Serang, lalu kita masukkan lokasinya, lalu volumenya misalnya satu paket, kemudian isinya ini adalah fotokopi dan jilid
laporan. Kemudian di sini speknya, kita bisa sebutkan speknya A4 atau E4, atau kalau kita belum tahu, kita isikan saja dulu misalnya fotokopi dan jilid. Kemudian kita pilih tahun anggarannya dan pilih sumber dananya APBD atau APBDP atau APBN ya. Kemudian kita masukkan kode MAK. Kode MAK inilah adalah kode dari subkegiatan ditambah kode rekening dari belanja ATK-nya. Jadi kita ambil saja dari DPA, lalu kita kopikan. Ini kita kopikan. Jadi ini kode uh, subkegiatan, kemudian ditambahkan kode 51, ini kode belanja ATK-nya. Lalu kita pilih subkegiatannya, pilih pengelolaan eh, strategi pengadaan barang jasa. Lalu kita masukkan jumlahnya, totalnya, lalu kita pilih jenis pengadaannya, jasa lainnya, itu otomatis totalnya akan sama. Kemudian apakah ini diproduksi atau dilakukan oleh apakah ini produksi dalam negeri, kita pilih ya. Kemudian apakah yang pelaksananya penyedia ini usaha kecil ya. Lalu apakah ini memenuhi aspek ekonomi ya, aspek sosial ya, tapi aspek lingkungan tidak, karena kita anggap menggunakan kertas, jadi tidak begitu mendukung lingkungan. Kemudian pengadaan dikecualikan, tidak. Kemudian pilih metodenya. Nah, saat ini sudah ada di katalog atau dilakukan dengan cara e-purchasing. Apabila belum ada di katalog, kita bisa pilih pengadaan langsung, ya, kalau nilainya di bawah 200 juta. Atau kita pilih tender apabila nilainya di atas 200 juta. Ya, karena ini sudah ada di katalog, kita pilih e-purchasing. Kemudian untuk jadwalnya, nah jadwal pemanfaatan barang ini berdasarkan anggaran kas atau rencana operasional kegiatan. Kapan mau dibayarnya? Misalnya dibayarnya bulan Desember ya. Kita bisa pilih bulan Desember. Jadi kalau fotokopi ini sepanjang tahun. Jadi dari Januari sampai Desember. Jadi Januari sampai Desember. Kemudian kontraknya ya tentu sama dari Januari sampai Desember. Ya, jadi awalnya Januari sampai Desember. Lalu proses pengadaannya tentunya harus di bulan Januari. Nah, kontraknya dari Januari. Tuh. Jadi kita isi seperti ini. Nah, setelah kita isi penyedia secara manual ini, kita lakukan penyimpanan. Kita simpan. Kemudian kita lakukan yang kedua. Kita mau terapkan yang kedua misalnya. Jadi untuk yang kedua, kita tidak perlu pilih program kegiatan subkegiatan lagi. Kita langsung saja terapkan. Lalu kita bisa tambah paket penyedia. Nah, yang tadi kita baru input sudah masuk di sini. Cuma kita belum melakukan finalisasi. Nah, kalau kita sudah yakin tidak ada perubahan, kita finalisasi, klik di sini. PFD ini finalisasi draft. Kita klik tombol finalisasi draft. Oke, nanti akan tercentang di sini. Kita lihat lagi, terapkan. Kayak yang baru, paket yang baru kita buat tadi akan muncul di paling atas dan sudah kita finalisasi. Oke, kita tambah lagi untuk paket yang keduanya. Di sini ada paket penyedia, tambahkan. Nah, masukkan lagi untuk paket makan minum. Di sini kita coba belanja makanan, ya, belanja makanan dan minum rapat ya. Nah, di sini makan dan minum rapat untuk kegiatan atau subkegiatan pengelolaan
strategi PBJ, pengadaan barang jasa. Lalu kita pilih lokasinya. Jadi sebetulnya nama di DPA-nya hanya makan minum rapat, tapi kita tambahkan nama subkegiatannya sehingga memudahkan kita untuk mencarinya pada saat pembuatan paket tender ataupun ekosesi nanti. Lalu kita pilih lokasinya, yaitu masukkan lagi lokasi detailnya di mana, ya. Lalu masukkan jumlah paketnya, bisa box misalnya, atau bisa satu paket, kerjaannya makanan dan minuman rapat. Lalu speknya, harusnya speknya nasi box atau snack box misalnya, atau bisa juga untuk mempercepat ya, makan dan minum. Lalu kita pilih tahun anggaran dengan sumber dana APBD. Lalu ini asal dananya dari Biro Pengadaan Barang Jasa. Lalu kita masukkan kode MAK-nya. Kode MAK ini adalah gabungan antara kode sub kegiatan dengan kode rekening dari belanja makan minumnya. Kita kopikan saja dari DPA, kita masukkan ke sini. Jadi ini kode sub kegiatannya, kemudian yang 51.02 sampai ini merupakan kode belanja makan minumnya. Lalu kita pilih sub kegiatannya, kita pilih pengelolaan strategi pengadaan barang jasa, lalu kita masukkan jumlah paginya, yaitu sekitar 8.400. Kita bisa copy atau ketikkan dari data yang ada di DPA atau dari perencanaan pengadaan sebelumnya. Lalu kita pilih jenis pengadaannya. Jadi makan minum ini kalau kita pesan catering maka masuk ke jasa lain. Lalu kita pilih apakah produksi dalam negeri ya, lalu usaha kecil menengah yang bakal menggunakannya. Kemudian aspek ekonomi ya akan mendukung ekonomi masyarakat, dagangnya, dan aspek sosial juga akan mendukung menambah tenaga kerja, hingga aspek lingkungan juga bisa. Lalu pilih metode perencanaannya karena sudah ada di katalog, maka kita pilih efisiensi. Ini sama, jadi ini pemanfaatan ini artinya pada saat dibayar, karena pas dibayar maka itu sudah bisa dimanfaatkan atau barangnya selesai itu harus dimanfaatkan. Jadi kita lihat dari rencana anggaran kasnya. Misalnya dibayarnya bulan Juni, maka kita pilih di sini bulan Juni. Kalau misalnya bulan Desember bayarnya, kita pilih bulan Desember. Nah, gitu. Jadi nanti tinggal pelaksanaan. Kalau katalog ya di sebelum pemanfaatan dan sebelum pelaksanaan. Kalau 1 minggu pelaksanaannya, maka 1 minggu sebelum dimanfaatkan. Atau kalau 1 bulan. Kalau untuk pekerjaan konstruksi misalnya, pekerjaannya 3 bulan. Berarti pembayarannya di Juli. Berarti 3 bulan sebelum Juli harus sudah pelaksanaan kontrak. Ya, awalnya sampai nanti di akhir pemanfaatan. Lalu penyediaannya pemilihan penyedia misalnya menggunakan tender berarti sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah. Jadi sebelum awal kontrak ini sudah harus dimulai 1 bulan atau 2 bulan sebelum eh, kontrak, jadi pemilihan penyediaannya. Oke, kalau diisi jadwalnya, lalu kita simpan. Ya. Nah, untuk melihat lagi, kita langsung saja terapkan, maka akan muncul paling atas paket yang baru saja kita input seperti ini. Kalau kita klik FD atau finalisasi draft, lalu klik tombol finalisasi draft untuk memfinalkan paket ini. Kita klik finalisasi draft. Finalisasi ini juga bisa dilakukan
sekaligus. Misalnya ini nggak usah satu-satu seperti ini, kita isi dulu semua, nanti setelah isi baru kita centang semuanya sekaligus, baru kita klik finalisasi draft ya. Nah, kita bisa melihat kontrol apakah paket ini sudah totalnya sudah sesuai dengan yang di DPA, apakah sudah sama dari sisi belanja pengadaan dengan yang kita umumkan apakah sudah sama. Kita umumkan terlebih dahulu di akun KPA, PA atau KPA. Kita keluar ya dari akun PPK. Sementara kita lihat dulu, kita masuk di tahun 2024, lalu pilih akunnya KPA, masukkan user ID, lalu klik submit. Lalu kita lihat yang tadi, paket penyedia tadi. Kemudian kita terapkan saja, nggak usah dipilih program kegiatan, jadi mempercepat proses. Nah, di sini sudah ada paket tadi, dua paket tadi ya, yang strategi pengadaan barang jasa ada. Ini sudah difinalisasi oleh PPK, tapi belum diumumkan oleh PA atau KPA. Ini tinggal kita umumkan oleh KPA. Jadi setelah diinput oleh PPK, diumumkan oleh KPA atau oleh PA. Caranya kita tinggal klik saja eh, checklist yang ada di kolom U, U-nya artinya umumkan, lalu klik tombol umumkan paket penyedia. Lalu kita klik umumkan. Oke, nah setelah diumumkan kita bisa lihat terapkan saja file paketnya, maka akan muncul paket yang tadi ya sudah kita umumkan. Ini sudah diumumkan. Nah, untuk melihat apakah kita sudah selesai mengisi di bagian strategi ini, sudah sesuai dengan total anggarannya, kita bisa lihat di posisi statusnya sebagai KPA atau PA di menu Moner, Monitoring Evaluasi. Di sini ada pilih Moner Statistik. Jadi Moner ini singkatan dari Monitoring Evaluasi Report. Jadi report untuk memantau evaluasi sejauh mana inputan kita sudah berhasil atau tidak. Sudah totalnya sudah sesuai dengan belanja pengadaan yang kita tentukan atau tidak. Kita klik saja Moner Statistik. Nah, di sini akan kelihatan programnya. Di sini akan kelihatan bahwa kita baru mengisi sekitar 65,7%. Jadi kita pantau per sub kegiatan. Jadi kita bisa lihat detailnya di sini. Kita lihat program kegiatan. Program ini kita buka. Nanti akan muncul kegiatan di bawah, di dalamnya. Nah, kita lihat di sini, di kegiatan ini, ada yang sudah 100%. Jadi ini paket yang kegiatan yang nomor 2 ini nilai pagunya 648, ya, kemudian pagu pengadaan juga 648, kemudian pagu terumumkan juga sudah 68. Berarti sudah selisihnya tidak ada 0 dan sudah kita inputkan sebesar 100%. Jadi ini kita sudah berhasil menginput untuk yang ini. Jadi kita bisa pantau di sini bagian mana yang masih belum 100%. Jadi kita lihat di sini ada dua, belum 100% ya di sini. Nah, yang baru saja kita umumkan tadi ada di kegiatan pengelolaan pengadaan. Nah, kita bisa lihat nanti di dalamnya ada paket-paketnya. Di sini kelihatan. Nah, yang barusan kita inputkan di sini ada totalnya 80% pagunya untuk sub kegiatan ini. Lalu pagu pengadaan untuk sub kegiatan juga 80%. Yang baru kita umumkan tadi, baru dua, ada 37 juta. Nah, ini selisihnya sekitar 42. Ini yang belum kita input. Jadi baru sekitar 46. Jadi kita bisa pantau khusus per sub kegiatan ini. Berarti ini belum tuntas. Jadi kita tuntaskan dulu per sub kegiatan. Kita hiraukan dulu yang lain karena belum kita input. Jadi kita fokus ke sini. Berarti masih kurang 42, 440. Oke ya. Jadi ini mantaunya dengan menggunakan akun KPA. Sehingga kalau nanti kita input semua, kita bingung mantaunya. Jadi mendingan per inputan. Jadi per sub kegiatan. Sub kegiatan kita input sampai 100%, baru kita beralih ke sub kegiatan yang lainnya. Oke, kita kembali ke sub kegiatan ke penginputan
paket ini masih 46%, jadi sekitar 42 juta lagi kita inputkan di akunnya PPK. Kita kembali lagi, ini kita keluar ya, sebagai PA, kemudian kita kembali ke LPSC karena eh, PPK tidak bisa langsung masuk ke sistem sirup. Jadi kita masuk ke sistem LPSC, lalu pilih login, klik non penyedia, masukkan user ID PPK, login, masukkan password, kemudian ada kode keamanan, ketikkan kode keamanannya ya. Ini dulu, lalu kita klik login. Nah, ini sudah masuk sebagai PPK, lalu kita masuk ke sirup dengan klik tombol aplikasi procurement lainnya. Lalu kita pilih aplikasi sirup, lalu klik tombol masuk production. Sehingga kita sudah masuk sebagai PPK, kita lanjutkan penginputan di paket penyedia atau di swaklola. Ternyata di sub kegiatan tadi yang belum diinput adalah yang swaklolanya. Maka kita pilih paket swaklola. Lalu kita terapkan saja supaya cepat sehingga muncul di sini tambah swaklola. Jadi, oh ini maaf, kita salah, kita belum melakukan input tahunnya. Jadi ini masih tahun 2023. Kita kembalikan lagi, kita pilih tahunnya 2024. Ini akan kembali, lalu kita pilih RUP, lalu kita pilih blok kelola. Lalu kita terapkan. Nah, ini sudah ada paket-paket swakelola lainnya, tapi dari sub kegiatan lainnya. Jadi kita coba tambahkan saja, jadi nggak perlu pilih program kegiatan kegiatan supaya lebih cepat. Kita langsung tambah paket swakelola. Nanti kita pilih tipe 1, 2, 3, dan 4. Jadi tipe 1 ini apabila pekerjaannya dilakukan oleh instansinya sendiri. Tipe 2 oleh instansi pemerintah lain. Tipe 3 oleh ormas yang punya badan hukum ya sebagai ormas, organisasi masyarakat. Tipe 4 ini dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat. Nah, kemudian kita masukkan nama paketnya. Paketnya adalah honorarium ya. Ini honorarium untuk narasumber, moderator, membawa acara, ataupun honor untuk panitia. Jadi dalam pekerjaan swaklola, contoh misalnya ada kerjaan bimbingan teknis. Nah, di bimbingan teknis itu ada biaya untuk honornya, kemudian ada biaya eh, makan minum, dan ada biaya sewa tempat. Nah, yang masuk ke dalam swaklola adalah belanja honornya. Honor narasumber, honor moderator, ini masuk ke belanja swaklolanya. Sedangkan belanja makan minum itu masuk ke penyedia dalam swaklola. Masuknya ke penyedia. Kemudian belanja sewa tempat juga masuk ke penyedia dalam swaklola. Sehingga yang swaklolanya adalah belanja honornya. Seperti ini kita masukkan belanja honornya untuk sub kegiatan pengelolaan eh, stra- strategi ya, strategi PBJ. Lalu kita pilih lokasi, pilih lokasi kabupaten kotanya, lalu lokasi detailnya bisa nama jalan ataupun nama kecamatan. Lalu pilih paketnya, misalnya satu paket, kemudian kita tuliskan belanja honorarium saja di uraiannya. Silakan apapun boleh, bebas untuk uraian pekerjaannya. Yang penting sesuai dengan nama paketnya. Lalu kita pilih APBDP, lalu kita masukkan kode MAK-nya. Sekali lagi, kode MAK-nya ini adalah kode sub kegiatan ditambah dengan kode rekening dari honornya atau belanjanya. Tinggal kita kopikan, ya, pastikan di ujung ya, jadi jangan di tengah sini atau di ujung sini. Kursornya pastikan di ujung pojok sebelah kiri ya. Lalu kita kopikan Ctrl V, lalu kita pilih nama sub kegiatannya, pengelolaan strategi pengadaan barang jasa. Lalu kita masukkan nilainya yang belum kita inputkan sebesar 42.440.000. Jadi inputnya nggak boleh pakai titik, nanti otomatis muncul di bawahnya dengan tampilan
RP dan titik-titiknya. Lalu tinggal kita tentukan jadwalnya, laksananya kapan. Di 2024 sampai Desember, mulainya 2024 Januari. Jadi mulainya dari dari Januari ke Desember. Nah, setelah kita input lengkap semua, kita bisa klik tombol simpan. Lalu kita lihat apakah sudah masuk. Kita klik tombol terapkan filter saja. Di sini akan muncul paket yang baru saja kita input, nilainya ini. Tinggal kita finalisasi draft dengan cara klik checklist di kolom FD. Lalu kita klik finalisasi draft. Lalu kita finalkan. Setelah itu selesai, kita lapor lagi ke PA. Ini lapor terlebih dahulu. Kemudian PA akan mengumumkan paket ini. Jadi masuk sebagai PA atau KPA. Nah, ini kita masuk login sebagai KPA, lalu masukkan passwordnya, lalu klik submit. Lalu KPA lihat paket yang sudah kita umumkan tadi di Swaklola ya. Nah, kita klik terapkan filter, maka akan muncul nama paket Swaklola tadi berupa honor narasumber. Nah, ini sudah difinalisasi oleh PK, tinggal diumumkan oleh KPA. Klik di tombol U atau umumkan ini, checklist. Nah, lalu klik tombol umumkan paket Swaklola. Lalu klik tombol umumkan. Jadi apakah yakin kita umumkan, jadi dipastikan jangan sampai salah. Kita umumkan, maka paket ini sudah terumumkan. Nah, ini ada U-nya sudah tercentang, sudah diumumkan. Nah, sekali lagi kita cek apakah inputan kita sudah 100% untuk subkegiatan pengelolaan strategi PBJ ini. Kita langsung ke monitoring evaluasi report. Ini, lalu klik statistik. Kita buka lagi ini program kita. Lalu kita masuk ke subkegiatannya di sini, di subkegiatan ini. Lalu kita cek lagi. Di sini yang pengelolaan strategi ini ada 80. Di sini sudah, nah ini belum kebaca. Jadi biasanya pengumuman yang sudah kita umumkan tadi dibaca bisa langsung terbaca. Kadang-kadang bisa 3 jam setelah kita umumkan baru tampil. Atau bisa juga beberapa hari, tergantung kondisi jaringan atau sistem komputer dan banyaknya pengguna yang masuk di sistem sirup. Jadi ini belum berubah, yang seharusnya sudah 100%. Nah, tadi kita inputkan segini untuk pekerjaan swakelolanya. Nah, coba kita refresh saja. Berubah. Nah, di sini ada keterangan data terupdate setiap 3 jam setelah menu diakses terakhir kali. Jadi pengumuman yang tadi untuk pakai Swaklola bisa saja uh, belum terupdate. Jadi di sini ada keterangan biasanya 3 jam. Nah, bisa juga biasanya lebih cepat. Jadi kita lihat lagi sekali lagi, mudah-mudahan sudah terupdate. Kalau kita masuk di pengelolaan barang jasanya, sekali lagi ya masih. Jadi caranya di sini kita bisa lihat apakah sudah 100% atau belum. Nah, kalau sudah 100% kita bisa beralih ke subkegiatan lainnya. Atau eh, nggak usah menunggu. Jadi kalau kita sudah yakin kita sudah input sesuai ini, yang kurang sudah kita input, tinggal menunggu update-nya saja. Jadi kita bisa lanjutkan melakukan penginputan untuk subkegiatan yang lain. Seperti ini atau yang ini. Oke, saya rasa demikian cara menginput RUP oleh PPK khusus untuk tahun 2024. Ini mudah-mudahan cara ini bisa bermanfaat, tutorial ini bermanfaat bagi penggiat pengadaan, terutama PPK dan admin RUP. Jadi penginputan sistem ini bisa dilakukan oleh PPK, bisa juga nanti dibuatkan admin RUP. Jadi di staf di bawah PPK dapat membantu PPK melakukan input. Tetapi untuk finalisasi tetap oleh PPK. Jadi untuk penginputan saja oleh admin RUP. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.